Iya. Oke, jadi ada Felicia ini bikin sebuah pernyataan. Dan ini pernyataan dari Felicia langsung yang pertama kali dari mulutnya dia ya, yang keluar di media. Dia bikinnya tuh di channel YouTube ya kebetulan ya Kak. Benar. Oke, benar banget. kalau nggak salah beberapa waktu lalu gue sempat baca media online, nggak tahu bener nggak tahu nggak ya gue Iya. baca. Dia juga ada beberapa akun sosmed orang Indonesia yang akan juga dilaporkan di Singapura Betul, gitu. ya, Iya kan? itu salah satunya. Oke, nah ini sih memang permasalahan, ya sebenarnya kan ini permasalahan cinta-cinta remaja gitu Ya. ya. Nah, Cuman memang karena yang yang sedang dibahas ini salah satu putra dari orang nomor satu di Indonesia akhirnya jadi heboh. Sebenarnya menurut gue terlepas dari ya Kaisang itu kan ya manusia biasa juga sama kayak kita remaja juga sama seperti kita gitu. Cuman memang konsekuensinya berat karena dia putra presiden. Tapi harusnya nggak perlu lah dibawa-bawa soal kepresidenan, soal negara. Nggak nyambung menurut iya, karena gua. itu nggak nyambung. Ini Nggak urusan nyambung. pribadi dengan tugasnya itu berbeda ya, Bia. Nggak keluarga ya. Iya. Menurut keluarga kita ya. Sebenarnya ya. Tapi Apa? akhirnya Kaisangnya juga dianggap memberikan satu jawaban nih lewat postingan yang ada di Twitter. Coba kita lihat dulu ya. Ini dia postingannya. Postingan sebenarnya ini sih udah banyak yang nge-share juga. Dia bilang gini, ini adalah John. John hanya buka Twitter 1 jam sehari. John berusaha tidak mengomentari semua isu. John merasa opininya tidak terlalu penting. Jadilah seperti John. Nah, intinya Jadi, ya udah gitu, nggak mau ngasih komen. Kalau bahasa orang dulu masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Iya, benar. Kayak gitu, Bi. Ya kan dari bahasa si John ini ya kalau orang-orang dulu bilang udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Iya. Nggak sempat masuk ke hati gitu ya. Iya, kalau dari Felicia sendiri sebenarnya bilang salah satunya juga ini tuh masalah etika aja. Iya. Bukan masalah kelarnya, tapi bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya. Karena kan sempat sedih juga tuh sang nenek sempat sampai nyari ke Bogor segala Betul. buat Sampai ke buat mencari. istana ya. Cuman memang yang tadi gue bilang ya ini pasti sih memang ya konsekuensinya akan ramai akan Iya. heboh karena si cowok itu ya putra. Tapi nggak usah presiden gitu, Bi, maksud aku ya. Kita artis aja yang bukan siapa-siapa, maksudnya kita abis itu. abis sudah pasti gencar-gencor, apalagi ini nomor 1 di Indonesia. Ya gitu sudahlah, kita doakan yang terbaik. Tapi untuk kita mereka ngerti sih. juga ya Ngerti kondisinya. mungkin antara mereka waktu lagi masih pacaran ada kata-kata yang indah. Serius atau mungkin Ada janji satu gitu, mungkin Pak. komitmen janji gitu ya. Mungkin Ya ya. mungkin juga seperti itu. Jadi yang pihak satu lagi ngerasa lo kok gini kok gini. Mungkin ya kita nggak tahu sebenarnya apa kita nggak tahu. Ya, tapi kembali lagi ya kalaupun bisa selesaikan antara berdua aja karena hubungan berdua. Betul. Nggak usah bawa-bawa yang lain-lain. Betul, Iya, karena Bang. menurut kita nggak nyambung. Nggak nyambung. Mungkin ya mohon maaf, mungkin sang ayah atau sang ibu nggak tahu permasalahan sebenarnya Iya. gitu ya. Nah, itu dia ya, sudahlah kalau begitu ya. Semoga Feli dan keluarga juga sehat selalu. Nah, berikutnya kalau bicara soal kesehatan, kan mikir kalau sehat itu olahraga, bener nggak Bi? Benar, nggak? Bi, banget. benar. Tapi kalau salah olahraganya hati-hati bisa jadi cedera loh. Emang gitu ya? Iya, Separah ini itu. Aduh, ini Ada parah sahabat banget. kita ingin menjaga kondisi tubuh supaya fit, dia berolahraga. Tapi sayang sekali gara-gara olahraga, akhirnya ada sesuatu bagian tubuhnya yang cedera. Aduh, apa itu? Nanti kita bahas. Tapi sebelumnya kita lihat dulu dong fakta visual tentang bintang tamu kita. Ini dia. Kembali ke topik viral. Kalau tadi banyak informasi update, kali ini juga lagi ada yang update. Ini dari Tommy Kurniawan. Wah, apa kabar kalian berdua? Baik, Sehat ya? alhamdulillah. Gua tuh Salam idola sehat. lu tau gak tuh waktu yang sinetron ABG lu keren banget. Masya Allah. Ada Mas Ayu, Anastasia, Terus Itu siapa lagi? bener-bener Ratu Felisa, saya. Enggi Kurniawan. Benar. Keren lu bro. Itu benar-benar lagi masih ABG-ABG-nya. ABG. Ya sekarang juga ABG. Alhamdulillah. Atas bawah, Gombiar. Ini lagi Gombiar loh, ini loh Gombiar. Atas bawah geser. Kenapa sih? Kenapa? Lutut ya? Kenapa Tom? Jadi kan hobi olahraga kan. Normal olahraga seperti biasa. Olahraga normal. Oke. Terus pandemi itu jadi bikin olahraga nambah Ya, nih. nambah, ya. Nambah kan. Nah karena nambah, terus kelelahan lah ceritanya ya, overuse lah ya, overuse. Terus tiba-tiba nih udah lama nggak main futsal, terus diajak main futsal sama teman. Ini sebelumnya nggak ada masalah ya? Sebelumnya nggak ada masalah, nggak pernah ada sakit segala macam. Mainlah futsal. Main futsal, kurang pemanasan kelihatannya. Oke, langsung geber tuh. Nah terus udah bertahun-tahun nggak main, nggak sadar kalau overuse. Ya. Jadi Tuh, ada overuse itu apa? Terlalu capek Berlebihan. berolahraganya. Iya. Oke. Jadi badannya dipakai terlalu Iya. capek Oke, gitu. terus? Nah seharusnya kalau olahraga yang intensitas tinggi itu
seminggu sekali atau 2 kali harus direlaksasi, dimasak segala macam. Nah ini enggak. Langsung hajar. Ini enggak, terus hajar karena udah bertahun-tahun nggak main. Seolah-olah nih, mainnya masih 10 tahun yang lalu ceritanya. Lupa diri ya, Say. Tapi bro, Ininya tenaga masih tenaga masa muda. Terus, Vicky tadi baru ngingetin kan bukan sinetron zaman dulu ABG. Jujur ya, waktu gue kecil, nyokap gue sering banget orang-orang tua lah ibaratnya zaman gue Iya, masih iya. muda gitu. Sering banget bilang, ih nafsu besar tenaga kurang. Tapi apaan sih nafsu besar? Sekarang saat kita udah mulai tua, kita ngerti. Kadang-kadang kita nafsu pengen olahraga, tenaganya kurang, Say. tapi sebenarnya waktu main futsal itu ada karena benturan juga kah atau nggak memang ada. karena Jadi nggak ada benturan, nggak ada jatuh, nggak ada salah gerakan aja. Main Jadi lah ada itu futsal ya, main twist. futsal. Iya, salah twist gini. Jadi terjadi karena ada twist yang Terjadi salah, pergeseran ya. Terus di antara tulang besar kaki bawah sama paha itu ada namanya bantalan namanya meniskus. Meniskus itu tulang muda. Udah lo main normal, Hah? lagi main tiba-tiba langsung ngerasa sakit atau jatuh. Enggak, justru Enggak. setelahnya. Oh main normal aja. Normal aja pulang normal, besoknya itu Oh. ada kerasa sakit kan? biasanya begini sih bro, kita kan udah futsal olahraga, Iya. pas malam olahraga lagi jadi kayaknya gitu jadi kena double, jadi nggak kerasa gitu loh. Iya. Paginya tahu-tahu pada ada kenapa ini? Iya. Itu sakit banget ya. Katanya si meniskusnya itu robek. Robek. Jadi robek sekitar hampir 4 cm lah. Ya Allah. Hampir Apa 4 penyebabnya? cm. Yang menyebabkan itu robek? Ya itu twist gerakan. Oke, Gerakannya gerakan. lebih. Ya gerakan itu kan udah overuse ya, udah overuse. Jadi meniskus itu kan setiap hari tuh kena tekanan gini. Bantalan kan Ya ada bantalan kan kita tuh. tuh ya kan gerak segala macam Ya. semuanya nopang tubuh kita. Nah itu terjadi karena ada twist gini biasanya. Apa mungkin ini udah pelumasnya, minyaknya udah Berkurang. Habis kali. Nah ini kita nggak tahu nih. Jadi Tadi gini. ngomong udah kopong maksudnya. aja. Ya, Pak, Jadi- karena kan ini ada pelumas kan supaya gesekan itu tidak terlalu. Nah jadi gini, tubuh kita itu di dalam sini karena penyakit ini jadi tahu ya. Iya. Oke. Itu tuh bisa menghasilkan pelumas sendiri karena gerak. Oh, karena bergerak. Karena bergerak. Harus gerak. Karena Oh, gerak. Cuma justru- gerakan yang benar. Justru kalau nggak gerak itu Kalau orang yang pada apa namanya pada PW duduk mulu, justru berkurang sih minyaknya itu Iya. ya. Itu yang pada bilang suka nyeri ya. namanya glukosamin kan. Oh ini nih ada artikel Jadi- juga nih, ada Jadi artikel tubuh nih. kita itu udah bisa menghasilkan sendiri. Sendiri ya, natural ya. Baik. Tommy Kurniawan operasi akibat meniskus robek. Oke, robek akhirnya sampai 4 cm. Iya. Tindakan yang diambil akhirnya Dioperasi. operasi. Nah, Jadi- di operasi itu apa yang dilakukan pada saat operasi? Jadi sekarang kan ada operasi namanya artroskopi kan. Jadi nggak dibelek gitu. Oh, nggak dibuka? Jadi cuma dibolongin, bolongin kiri kanan. Sini masuk kamera, sini masuk alat jahit. Langsung lihat dari monitor. Nah, lihat dari monitor. Nah, terus dikasih tahu nih Mas masalahnya jadi robek gitu. Terus dijahit kan? Dijahit. Proses jahitnya gimana tuh? Di dalam gitu. Nah, itu dia susah dokter banget lah sih. sekarang udah itu hebat udah ya. advance banget sih. Masa Abi nggak tahu sih? Kemarin Vicky kan juga operasi. Operasi apa? Masuk juga, satu sini ini kan buat ngejahit. Ini pakai kamera. Pas tahu ada kamera dia langsung bilang, "Dok, dalam bisa bikin konten nggak sekalian?" Kamera. Kira-kira Oke, akhirnya yang robek itu dijahit. Dijahit. Setelah dijahit, Setelah dijahit, nah ini kan supaya nyatu lagi nih. nyatu lagi. Supaya nyatu lagi. Nah, habis itu ada apa namanya? Treatment namanya PRP. PRP yang pakai darah. Iya. Jadi Apa sih sebenarnya PRP yang buat muka itu asal muasalnya itu karena buat ini. Buat yang lain tubuh lah. kita yang lain. Jadi PRP itu ngambil darah, kemudian diambil plasmanya. Iya. Betul. Terus disuntikan kembali ke tubuh kita. gitu. Betul. Terus PRP di mana? Di kaki. Di kaki. Di lutut. Wow. Biasa PRP kan di kulit ya, gitu ya? Nah, itu asalnya sebelum muka itu Iya. Oh, dibuat Oh justru ini. malah buat lutut dulu. Iya. Tapi kalau buat ngobatin ini bisa nggak ya kira-kira Abi Ramji? Kenapa dia? Apa tuh? Ini kan belum kering-kering udah berapa hari. Belum kering-kering masih pakai tangan aja. Kalau Ramzi masalahnya gak sabar. Apa? Kemarin kan yang motong bilang, Iya. dia sabar lu jangan dipakai. Pasti bahasa dipakai. Jadi sekarang ini proses setelah operasi, Ya. apa? Proses untuk yang tadi dijahit nyambung secara alami. Iya, jadi karena dijahit kan, jadi satu-satunya organ tubuh yang bisa pulih recovery 100% tuh hanya tulang. Wow, oh gitu. Pulang ya. Nah tapi butuh waktu kan. Ya, ya, takes Nah time, ya. makanya ini udah 40 hari masih pakai tongkat itu karena harus sampai 3 bulan. Rasanya
rasanya Ada rasa awalnya nyeri. nyut-nyutan. Nyeri, 1 bulan pertama tidur agak kurang nyenyak lah. Karena malam itu kan nggak bisa. Mama gerak. terganggu. Itu dia tuh makanya. Justru ngurusin lah. Justru di saat kita suami seperti ini, kita mampu menguji di mana kesetiaan pasangan wanita kita. Tapi nggak bisa. Seks bareng masuk tuh ya. Tapi nggak bisa, Bi. Biasanya kalau yang kreatif, biasanya yang kerja keras nyonya. Atau ini seperti tulisan di, lo pernah lihat? Apa tuh? Ada truk tulisannya. Apa itu? Apa jahat, mama nggak bisa goyang. Tapi yang pasti jadi pakai tongkat ya. Iya. Sekarang pakai tongkat. Ini ada artikel bener nggak nih? Katanya Tommy Apa, Kurniawan Apa, Ndra? malu hadiri undangan karena jalan pakai tongkat. Iya. Tommy, mohon maaf ya Tom, lu mah ganteng. Lu pakai tongkat jatuhnya kayak mafia-mafia di film. Iya. Kalau model-model kayak gitu. Kalau nih model kayak gini kayak kita pakai tongkat nih, kayak nenek gayung gitu aja. Orang lihat muka ya, Say. Yang ada kalau Tommy pakai tongkat, oke mafia om komplek. Kirain gue pakai tongkat jalan dikit, jatuh ibu manggil ke sini dong. Kenapa kasih duit 10 ribuan nih ya? Tapi Mas Tommy bener nih, malu nggak mau datang ke kondangan gara-gara Masa pakai tongkat. sih? Awal Iya. mental sempat terganggu. Iya, karena kan biasa fit ya gitu. Iya. Terus tiba-tiba harus pakai tongkat dan awal-awal tuh jalan susah. Iya kan? Segala macam. Jadi tiba-tiba ada undangan-undangan penting lah ya, undangan penting yang harus hadir. Saya bilang, Tapi aduh, kesenangan masih terus hadir setiap hari. virtual. Oh, virtual. Sementara virtual. Sang istri dong tanya, kira-kira Nah, bagaimana nih Alicia saat gimana? saat suami Wah, lagi ini yang paling begini? sabar. Apa yang kamu lakukan untuk Pagi suami? ngapain? Dari mulai dia bangun tidur. Iya, pokoknya bener-bener kayak punya bayi lagi. Tahu nggak bayi? Bayi bahasa Inggrisnya apa? Baby. Baby. Jadi sekarang manggilnya baby lagi. Ini baby kawa. Jadi dia punya bayi lagi. Cuma ini kan susunya bubuk ya, pagi juga. Repot. Tapi ini ya, kita kan selalu kalau mengundang teman-teman ke sini tuh pengen ada yang bisa diambil pelajarannya oleh pemirsa di rumah. Kalau dari Tommy sendiri nih, dengan kejadian seperti ini, pelajarannya buat kita semua apa? Hikmah apa yang bisa lo bagi buat kita? Jadi olahraga harus tetap olahraga. Penting gitu Itu ya. penting banget Iya. untuk supaya peredaran darah kita lancar ya kan, metabolisme berjalan dengan Iya. baik. Cuma dalam olahraga itu ada yang namanya pemanasan. Nah, ini yang nggak pernah boleh dilewatin. Lupain ya. Iya, Jadi kan kadang kita kalau pemanasan kelamaan ngerasa, aduh nanti gue capek duluan nih. Padahal enggak. Penting banget. Padahal mempersiapkan. Sama otot-otot kecil. Jadi kita tuh selalu fokus kalau olahraga latih otot besar, paha, betis. Tapi di sini ternyata tuh ada otot kecil yang harus dilatih. Gimana ngelatihnya otot kecilnya? Latih kekuatan kan dengan plank, terus dengan banyak macam lah, banyak Pada macam. nggak tahu sekarang. plank kan? Udah dicontohin di sini ya, mohon maaf ya. Iya. Belum ada yang tahu plank tuh begini nih. Ah, ini salah satu memperkuat. Ini plank. Ditahan aja, 2 hari aja. Iya, 2 hari. 2 hari? Ya enggak lah. Iya. Kalau begitu, Nah, nih dulu nih tuh. Oh. Ada lagi nggak gerakan yang selain Bisa ini? nggak satu? Wah, ini berat tuh, berat. Angkat lagi kakinya dua-duanya. kalau angkat dua-duanya bukan plank. Apa itu? Jatuhnya plong. Nah, Oh, itu pantes Mbak Inul setiap kali suka angkat-angkat. Inul kan- Ya biar hatinya plong gitu. sama satu lagi, Apa ini tuh? flexibility. Apa tuh? Jadi artinya? jadi kelenturan, stretching, yoga, Yoga, pilates itu udah bener. Kan ada Jadi yang itu kaku menghindari gitu ya. cedera semuanya. Tapi di luar dari apa ya lo lagi alami sekarang ya bro, jujur yang paling gue suka dari lo tuh gaya rambut lo tuh nggak berubah bro. Dari dulu sampai sekarang Kan keren. ngikutin lu bro. Nggak jujur ya. Iya kan? Elit Jujur ya. gua kalau- Jangan dong. Itu ABG waktu tahun berapa? 2003 apa? 2003. 2003? Iya. Dia masih nyari kardus. Ini kan kita jangan sampai melupakan sejarah. Ini Iya jadi dong. artis kan keangkat sama Saskia Gotik. Iya. Dulu rambutnya begini, No. Vicky. Lihat nih rambutnya dulu. Tom Cruise tuh beda. Tommy rambutnya. keren. Awal karir. Rambutnya sekarang ke sebelah kanan rapi kayak pejabat-pejabat publik ya. Kan keren. Kita kan satu rumah dulu ya. Iya. Satu rumah Di dulu. mana? Multivision. Oh ya ampun. By the way, ini udah dipanggil Zobek nih. Zobek tuh apa sih? Oh, Jobek. Zobek nama panggilan, benar? Kok tahu sih? Ya tahu lah, ya kan. Jadi Kita itu panggilan stalking. panggilan kecil dengan teman-teman kecil. Jadi ada satu toko material. Nama ayahnya sama dengan nama ayah saya. Nah, terus dia ada panggilan kecilnya di belakangnya.
Udin Jobek gitu. Udin Jobek. Nah karena nggak berani manggil bapak saya sama, jadi manggil saya Jobeknya gitu. Tapi kalau sang istri tuh ini juga ya, Azang juga ya. Hah? Azang Ajang-ajang juga. apa putri ya? Putri-putrian gitu nggak sih kamu? Iya, dia Putri Indonesia. Finalis sih. Finalis tahun berapa teh? 2011. 2011. 2011. Oh, pantesan nggak Barengannya ketemu. sama siapa waktu Nggak itu? ketemu. Kalau aku kan di 2009. Oh iya, Loh, senior. 2009 kan lo elemen kan? Wah. Mohon maaf dong, mohon maaf banget. Coba putar ke foto yang tadi, yang Tom Cruise sama ada sama teman-teman itu. Oh, yang di waktu majalah. ada ya tuh. Ada kan? Itu sahabatnya Tommy Kurniawan, Almarhum kan? Ada Iya, Firmansyah. Firmansyah, ya. Iya. 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 Sama Namanya di Jati Bening. Jadi Ini bening, Niki bener. Tirta. Niki Tirta yang tengah ya. Ini Om siapa yang sebelah kanan ini pernah syuting sama Andre. gue? Nadia Itu Wah. Andrew White. Andrew Oh, gue White. bikin si itu siapa? Oh, salah gue. Oke. Beda orang, Andrew beda White orang. itu Andrew White. Andrew White. Iya, ini itu dulu kalau nggak salah majalah Aneka Yes ya Tom. Macam-macam sih dulu kan. Model. Iya model karena nggak satu majalah kan. Jadi banyak. aneka, gadis, kawanku, Iya. macam-macam Kawanku dulu. juga. Tommy ikutan cover boy kan? Enggak. Nggak keterima justru. Di cover boy ya? Iya, Lu jadi lu nggak sempat jadi finalis itu? nggak sempet. Jadi ikut kirim foto, terus nggak diterima. Lah, Abis akhirnya itu kan bisa jadi ikut, abis itu kan ikut foto-foto tuh. Saya cerita sama Mbak Upi ya kalau nggak salah. Upi ya. Dulu kan iya, terkenal Mbak banget Upi. itu kan. Iya, Mbak, saya dulu pernah kirim tahun 2000 untuk apa namanya jadi cover boy, tapi nggak masuk saya bilang gitu. Sekarang malah foto di sini sering banget. Tapi kok bisa? Kok bisa Tom? Soalnya gue ngirim juga berkali-kali nggak masuk. Tapi nggak bisa foto. Kok lu bisa sih? Gimana? Lu kenapa nggak masuk? Hah? Kenapa nggak masuk? Dan lu kan pernah ikut juga Ya model, Mel. kalau dia kan kurang beruntung. Kalau gue kurang cakep. Tapi waktu gue masih kecil, Vicky tuh ternyata udah sering di tabloid-tabloid itu setiap hari. Gua bukan sombong. Iya. Gua dari dulu gua sering di Sahabat gua. tabloid. Sebutin tabloid apa? Itu nah ini dia yang di pos kota juga. Sorry ya. Lu boleh perjalanan karir lu pada model-model. Gua juga pernah masuk ada salah satu majalah. Kriminal Sore. Itu awal-awal ya. Awal-awal tuh. Yang penting masuk ya kan? Ya kan awal doang. Itu dia. Awal karirnya kalau Tommy jadi model, tapi akhirnya bisa nih merambah ke dunia sinetron. Kita mau liatin lagi ya actingnya Tommy Kurniawan waktu itu gimana nih? Coba kita lihat. Ini dia fakta visual. Belum. Tapi kalau aku lihat sih ya, yang awet muda tuh ya, selain Mas Tommy ada tuh Mas Sahrul Gunawan tuh juga. Oh iya. Juga awet muda Oh yang banget. jadi si itu ya? Apa? Jin dan Jun. Jun. Sahrul itu sama sama gue 23 Mei 76, sama cuman beda jam. Apa Dia tanggal lagi, lahir? iya. Tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya sama. Sama dia pagi, 45 gue ya? malam. Oh sama. Tapi kok berarti. tadi di sinetron yang bareng sama Tommy tuh, men bro nggak ada lu. Nggak Kenapa sih? ada, kan beda. Iya. Ah, itu- kenapa sih, Mel? Kalau dia kan sinetronnya ABG. Kalau Iya. Abi kita SBG. Jadi dulu sejarahnya itu, sejarahnya Ramzi ya. Jadi satu-satunya yang bisa ngimbangin aktingnya Anjasmara itu cuma Ramzi. Keren teman kita. Sebelumnya ada sahabat kita Dape juga pernah. David Malik. Oh iya. Saya permisi maaf. Kan dia muji Abi, dia langsung bisikin. Jadi pesenin tadi itu sebelum syuting. Benar tuh. Bener ya? Tapi gini, Alicia, kita pengen tahu Alicianya dulu nih. Nah, Alicia iya. dulu nonton nggak sinetron-sinetronnya? Iya. Masa sih? Enggak. Atau gini, Dia bahkan nggak tahu gue. Yang bener lu. Iya. Iya, Ini tahu. ngetop Kita loh suamimu ta'aruf. tuh. Kita ta'aruf, nggak pacaran. Oke gini, Dikenalin awal akhir handphone. dikenalin, taruh, terus mungkin ada niat ingin berumah tangga, baru gak nyari-nyari di Pas YouTube atau apa dikenalin, nyari-nyari pas zaman dulu. dikenalin. Jadi teman-teman mau kenalan sama Tommy Kurniawan nggak? Aku bilang nggak mau Siapa? awalnya karena Nggak mau. karena aku taunya kan ini apa dia udah punya istri Oke, kan. oke. Terus aku nggak tahu. Terus kata temanku coba Google deh, udah enggak katanya gitu. Dan temen yang kenalin bilang baik banget orangnya, soleh, bla 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 bla. Tapi Tom kalau Baru ngeliat di istri lu Google. nih ya, kalau ngeliat istri lu kalau gue lihat maaf ya bener-bener kayak warteg. Kok Arta? Bener. Mana sih lu? Sederhana tapi berkualitas. Iya. Bagus. Nggak Dia berlebihan. model begini nih jadi bikin temen capek mikir. Dia kan kita harus mikir. Tapi si Vicky juga termasuk warteg juga. Oh, iya. Sederhana berkualitas, cuma banyak lalernya. Dia sederhana loh. Dan dia berkualitas. Kualitas ada. Jadi filosofi
Vi, itu juga maksud lo. Masuk. Cuma Karena- bedanya, lo laler lo banyak banget. Ya kan? Itu maksudnya Berarti gini loh. kalau nggak dijaga kan laler banyak banget Maksudnya kan? lalernya itu adalah Vicky itu banyak cewek yang deketin. Tapi kan mungkin kan kayak tadi kan kamu juga pasti kenalin sama Tommy kan. Nge-google dulu, udah punya istri gitu kan. Orang juga cewek-cewek kan, kalau ngeliat Vicky, udah punya istri gitu. Kalau dia mah nggak di-google, dia bilang, enggak udah enggak kok. Dia malah dia ngomong. Dia sendiri yang bilang ya. Dia sendiri yang bilang. Dan Lisha pada saat itu masih menjadi pramugari. Iya, itu lagi terbang. Lagi terbang. Posisinya aku lagi di Madinah. Terus emang aku di umur yang udah pengen nikah gitu. Mama juga udah Berapa sayang umurnya sayang? Pas itu 26. Pramugari apa? Pesawat apa Garuda. Mbak? Garuda. Garuda, Mbak. Kenal sama istrinya Pak Tarno dong? Istrinya Pak Tarno kan pramugari. Ya kan ya harus semuanya kenal Itu dong. mah gimmick kali. Kalau ngomong-ngomong pramugari, kalau ngomong pramugari lo cerita masa lalu. Dia udah daftar jadi pramugari ya, Siapa? dia masuk di Garuda. Udah, iya. Udah daftar, udah ikut tes. Pas ujian terakhir bosnya ngeliat akhirnya, udah kamu ke teknisi aja deh gitu. Lo diterima. Kalau teknisi Nyuci bareng. bukan, teknisi pesawat tuh bukan bagian yang begitu. Ya kalau udah pesawat mau terbang udah siap 3. Iya, salah satu itu pokoknya yang ada di darat aja di sekitar pesawat. Nyesel gue ngomongin pramugari. Terus kenapa emaknya waktu masih kecil nggak boleh sering-sering olahraga? Kenapa tuh? Bilangnya dilarang, nggak boleh sering-sering olahraga. Kenapa bilang tahu nih? Takut urat-uratnya nongol semua. Tapi ya kamu rela ninggalin pramugari kamu tuh akhirnya demi menjadi Jadi seorang nggak istri. terbang lagi sayang? Iya, abis nikah 8 bulan terbang terus stop. Oh, karena katanya juga mau apa untuk program kehamilan waktu Iya. itu. Terus juga aku ngerasa kok kita nggak pernah ketemu gitu. Aku iya terbang sih. sekian hari, terus aku pulang dia yang pergi. Oh iya, karena kan kalau pramugari kan kalau terbang kan sering nge-round. Iya. Kayak nge-round di Kok tahu? Hah? Kak tahu. Baru dapat lagi lu model pramugari. Gua ini kalau ada prestasi malah jatuhnya yang minor. Semua pramugari di Indonesia pernah kenalan sama Vicky. Cuman Brit Air yang belum ya, Brit Air. Nah, dia jujur sebelum sama Kalina, dia kan juga banyak sama pramugari. Kan pilot khusus dia. Pipinya alot. Atau jangan-jangan ini mantan pramugara ya? Apa? Bukan. Pramugara. Pramugara. Iya. Kamu pramugara? Iya. Bukan, saya masinis. Kereta aja. Akhirnya memutuskan untuk berhenti. Iya. Untuk bisa menemani atau mengurus suami secara total. Iya benar. Tapi benar kali Lisha, bukan karena pernah mengalami kejadian menegangkan pada saat terbang. Pernah juga Kenapa? sih. Ceritain dong, apa sih? Jadi pernah kayak turbulence, benar-benar kayak kita kebanting ke langit. Ya Allah, Itu astagfirullahaladzim. pernah. Dari mana mau ke mana? Itu dari Singapura ke Surabaya. Oh, di dalam biasa kan tuh di sekitar Kolombo kan? Iya, iya. Itu Loh, juga ya, pernah. Itu keren pernah. Lu nggak banget pernah ya. jalan-jalan sih? Gila, naik pesawat aja tutup mata gitu. Enggak, itu memang udah terkenal di sekitar Iya, Kolombo iya, itu iya. tekanannya. Kebetulan kan mau kita mau umroh tuh, itu bung, Turbulence oh banget. itu berasa. Iya. Tapi Ini kalau kita itu masih dalam enggak. negeri ya. Itu rasanya Iya. bagaimana pada Kalau waktu itu? Kolombo kan udah sering ya, jadi kita udah persiapan. Paham, Kalau iya. lewat situ pasti kita fasten seatbelt-nya on kan. Jadi Kalau kamu itu sampai apa kalau sayang? iya, jadi tuh benar-benar kita buka pintu pesawat, banyak ambulans, banyak kursi roda. Jadi di situ aku mikir ya Allah, gini banget kerjaan. Oh, semua di darat udah siap-siap semua. Udah, jadi kita karena kan banyak yang cedera, ada yang patah kaki Kamu gitu. sendiri ada. sampai terlempar ke atas. Kebetulan aku lagi pegangan sama pintu, jadi benar-benar jongkok Oke, pegangan. kalau penumpang kan tidak tahu ya. Iya. Nah, kalau antara pilot sama pramugari kan mungkin ada diskusi, mungkin ada sesuatu. Misalnya tolong bilang ini kita siap-siap kan Iya. pilot kan tahu. Nah, itu gimana kondisinya waktu itu? Waktu Normal jalan seperti biasa. Normal, kita udah mau landing malah. Cuma malam keadaannya. Oh, berarti udah di sekitar Jawa Timur. Udah di atas Surabaya sih, jadi 30 menit lagi landing. Oke, terus normal, Cuma itu clear air turbulence, jadi nggak kebaca di radar. nggak kedeteksi, Iya. tiba-tiba gitu aja. Tiba-tiba jumping gitu. Oh, Allahu Akbar. Itu bener-bener kayak paspor penumpang udah terbang ke sana masih ada yang minum gelasnya pecah gitu-gitu deh. Astagfirullahaladzim. Pokoknya Ya, itu ya. bener-bener wah gila. Pesawat besar? Iya, Airbus. Airbus. Airbus lagi. Pesawat biasa kita kalau naik Airbus tuh berasa udah Iya, tenang deh. kayak- Sama aku juga kemarin waktu show terakhir sebelum pandemi itu juga aku naik Airbus Iya. mau landing ke Surabaya. Apa memang itu Memang. daerah di sekitaran Surabaya mau turun biasanya 30 Oke. menit itu turbulennya keras Abi. Itu aku sering ngalami itu kemarin juga sempat waktu mau landing nggak kelihatan langsung diputar balik ke Bali. Iya, divert ya Mbak ya. Iya. Jadi emang kali sering terjadi sih. di situ. Aduh. Iya, iya, tapi Makanya sekarang nggak jadi resiko pramugari pekerjaan lagi ya? Dan resiko iya, pekerjaan. Vicky tuh kalau misalnya naik pesawat, dia beli tiket harganya pasti akan lebih mahal. Oh, kenapa? Loh, karena kan dosa-dosanya banyak masuk pesawat kan jadi berapa.
Gua tuh semenjak Ini mau take off aja lebih berat. Banget naiknya Ini berat. ada apa pilot bingung barang. Ngecek barang. Berat di mana? Berat di Semua mana? bagasi aman. Oh ada penumpang satu Pak. Abi, orang katanya dia bayar, itu dia duduknya spesial. Iya makanya tiketnya jatuhnya lebih mahal. Gua tuh jujur aja ya, udah jarang naik pesawat gara-gara dulu gua pernah mau ke Bali sekali. Terus jadi dari Soekarno-Hatta, ini pertama kali gua naik pesawat. Gua udah gak bisa namanya registrasi atau apa. Tiba-tiba udah buka aja sepatunya, dikerjain sama temen gua. Ntar ambil lagi di sono, gua buka sepatunya karena kan memang karpet cakep kan. Gua buka ntar ambil, pas udah nyampe Ngurah Rai, sepatu saya mana Pak? Saya dengerin orang, nah itu gua udah bakal naik pesawat lagi. Pada saat mau naik tangga pesawat. Iya kan karpetnya cakep, kata temen gua buka sepatunya pik sopan. Jadi sebelum masuk pesawat lo buka. Kita ambilnya di mana? Di Ngurah Rai. Kan gua ada pengen ngurusin. Turun dong. Iya. Gua pikir ya udahlah. Ah, pas itu diambil lagi. Pas udah sampai Ngurah Rai, gua kayak orang tolol nyeker. Ini sepatunya pada di. Sepatu lu dicengkareng PA. Nah, gua pernah dikerjain kayak gitu. Gua makanya udah gak mau naik pesawat lagi. Tommy sama istri jangan nyesel datang ke sini ya. Tapi ini mereka menyenangkan sekali hubungannya selama ini baik-baik gitu ya. Tapi seperti juga rumah tangga kadang-kadang ada lah ya berantem-berantem dikit. Katanya pernah diomelin istri karena sesuatu yang berhubungan sama aksi sosial. Apa sih ini? Kenapa Tuh, lakukan aksi sosial. Tommy Kurniawan hampir diomeli istri. Oh iya, ini yang baru-baru pandemi banget. Kenapa tuh? Jadi kan saya kan di organisasi kan, ketua umum Garda Bangsa kan. Pada saat pandemi kita ingin melakukan aksi sosial lah, Berbagi. masker segala macam. Ini waktu itu baru-baru banget gitu. Oh. Nah, terus dia itu, kamu nih gimana sih, ini orang lagi bahaya, kamu malah mau turun ke lapangan, malah ini nanti kalau kamu kena gimana, kayak gitu-gitu. Iya, Jadi soalnya kita Ini lagi juga punya kenceng-kencengnya bayi. awal corona ya. barunya Punya bayi kan di rumah jadi ada bayi juga. agak-agak takut ya 2 tahun Iya kan. sih. Saya juga pernah dimarahin istri gara-gara berbagi-berbagi kayak begitu. Berbagi apa? Ya, padahal saya udah berbagi-berbagi gitu kan ke orang-orang. Tiba-tiba sampai rumah istri marah-marah. Kenapa marah kan sosial? Ya cuma kan ke cewek-cewek muda jadi dia marah. Jadi ke cewek-cewek cantik. Karena kan sama aja, dia kan juga single parent janda. Iya. Tapi itu kan berarti kan sebenarnya kekhawatiran ya, Kalisya ya wajar lah kekhawatiran karena kesehatan. di awal-awal itu kan baru-baru orang banyak kekurangan masker dan segala macam. Masih cukup langka lah masker. Kalau ada tuh juga akhirnya mahal kan. Kalian berdua tuh nikah udah berapa lama sih? 3 tahun. 3 tahun. Masih baru. Anak namanya siapa sayang? Apori. Apkori. Iya. Artinya apa itu? Genius. Apori Jenius. Genius. Jadi kita Semoga pengen jadi dia Pori. hafal Quran. Amin. Amin. Tom, doa ya. lo sempat berapa lama sendiri waktu itu? Berapa lama ya? Ada Hampir berapa kali 2 tahun Oh lah. hampir 2 tahun. 2 tahun. Nggak lama ya, kalau masa lumayan lama kalau dia, masa milih dulu ya. Iya. Oh, ini cepet banget, aduh cepet banget. Kadang-kadang belum beres di sini udah mulai di sini. Banyak backup ya? Iya. Itu curiga memang karena deal udah klien kayak gitu ya. Vicky apalagi, tenang pak, dikit lagi gitu ya. Gitu. Habis itu. Hashtag lelah. Iya, iya. Tapi iya, kita iya. mau mereka saling bongkar satu sama lain. Ini ya mumpung ada pasangan suami istri, apa yang disuka, Boleh apa yang nggak dong. disuka, boleh dong. Siap Tapi dong. habis ini jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral.